Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ade Faisal Mufti SE, MM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang ada di mata kuliah Komunikasi Bisnis dari awal perkuliahan hingga minggu kemarin sebelum tes. Pertama-tama sebelum masuk materi, perkenalkan, nama saya Zahna Melisa Putri dengan NIM 221686 RA3 Semester 3 Manajemen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Primagraha. Di sini ada beberapa materi yang saya akan bahas. Satu, pengertian definisi komunikasi bisnis. 2, model dan cakupan komunikasi. 3, tujuan komunikasi bisnis. 4, komunikasi dalam organisasi. 5, jenis-jenis komunikasi. 6, komunikasi melalui pesan. 7, efektivitas dan hambatan komunikasi. Materi yang pertama, pengertian definisi komunikasi bisnis. A. Memahami pengertian definisi komunikasi. Secara istilah, komunikasi diambil dari bahasa Latin yaitu communico, yang artinya membagi. Dengan arti yang lebih luas, membagi dalam hal ini merupakan membagi ide atau gagasan antara satu orang dengan yang lainnya. Definisi bahasa adalah proses atau bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau industri yang mengkombinasi faktor-faktor produksi dalam rangka menciptakan produk, barang atau jasa. Secara sederhana, pengertian komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup komunikasi verbal dan non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. B. Bentuk-bentuk dasar komunikasi. 1. Komunikator adalah orang yang mengirimkan ide atau pesan. 2. Ide atau pesan adalah material atau konten yang dikirimkan oleh komunikator. 3. Pengirim ide atau pesan, yaitu proses mengirim ide atau pesan dari komunikator melalui saluran media. 4. Komunikan, yaitu orang yang menerima ide atau pesan yang dikirimkan komunikator. 5. Penafsiran ide atau pesan, yaitu proses memahami atas ide atau pesan yang dikirimkan. C. Terdapat dua bentuk dasar dalam komunikasi, akhirnya komunikasi verbal. Bentuk komunikasi verbal yang merupakan bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis untuk mencapai pesan kepada pihak lain secara lisan maupun tulisan. Kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan dan memanfaatkan tubuh atau body language. A. Pengertian komunikasi bisnis. Serno dan Mortense dalam Dedi Mulyana 2007 mengatakan model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadi komunikasi. Menurut Dutch dalam Servin dan Takrin 2008, model adalah struktur, simbol, dan aturan kerja yang diharapkan selaras dengan serangkaian poin yang relevan dalam struktur atau proses yang ada. Model sangat vital untuk memahami proses yang lebih kompleks. B. Fungsi model komunikasi. Model komunikasi menurut para ahli memiliki fungsi sebagai berikut. Menurut Gordon Wiseman dan Larry Berkey mengemukakan bahwa fungsi dari model komunikasi ada 3, yaitu melukis proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Menurut Irwin D. J. Bose mengatakan model dapat menyediakan kerangka rujukan atau memikirkan masalah. Bila model awal tidak bisa memprediksi ketika suatu model diuji, karakter kegagalan kadang-kadang dapat memberikan petunjuk mengenai kekurangan model tersebut. Sebagian kemajuan ilmu pengetahuan justru muncul dari kegagalan sebuah model. C. Jenis-jenis model komunikasi. 1. Model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung satu arah. Dalam komunikasi linear tidak terdapat konsep umpan balik dan menerima pesan bersifat pasif. Dalam menerima pesan, model komunikasi yang bertunjuk pada model komunikasi diantaranya model Aristoteles adalah model komunikasi paling klasik yang sering juga disebut model retoris atau rhetorical model. B. Model Lasswell. Model ini ditemukan oleh Arnold de Lasswell pada tahun 1948 menggambarkan proses komunikasi dan berfungsi dalam masyarakat. C. Model SMCR Berlo. Model ini dikenal oleh David K. Berlo pada tahun 1960. SMCR kepanjangan dari Short Message Channel. Model ini menjelaskan bahwa sumber pesan harus mempunyai skill komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan lingkungan budaya
komunikator dan komunikannya. D. Model Shannon dan Weaver. Model Shannon dan Weaver ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. 2. Model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Barlow pada tahun 1970. Menurut Roliana 2014, komunikasi transaksional adalah suatu proses personal karena makna atau pemahaman yang kita peroleh pada dasarnya bersifat pribadi. Hingga derajat tertentu para pelakunya sadar akan kehadiran yang lain di dekatnya, bahwa komunikasi sedang berlangsung meskipun para pelaku tidak dapat mengontrol sepenuhnya bagaimana orang lain di dekatnya, dan bahwa komunikasi bersifat dinamis. 3. Model komunikasi konvergensi. Model komunikasi konvergensi sendiri didefinisikan sebagai suatu proses konvergen atau memusat dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai kesaling pengertian atau konsensus. Menurut model ini, komunikasi dikatakan efektif apabila tercapai pemahaman bersama antara pelaku yang terlibat dalam komunikasi. 4. Komunikasi tingkat tinggi. Sama halnya seperti tangga, komunikasi juga memiliki tingkatan. Awal sebuah komunikasi itu ada pada diri sendiri, interpersonal. Lalu lanjut ke tingkatan kedua, yaitu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, interpersonal. Dan tingkat ketiga itu ketika diri Anda berkomunikasi dengan beberapa individu atau massa. Yang ketiga, tujuan komunikasi bisnis. Apa pengertian komunikasi bisnis? Menurut Purwanto 2006, menyatakan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Himstreet dan Barty, Purwanto 2006, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Dari paparan di atas, penulis menyimpulkan komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi baik secara verbal maupun nonverbal yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. B. Tujuan komunikasi. Barangkali dalam soal komunikasi, perhatian kita lebih tertuju pada bagaimana berkomunikasi dibandingkan dengan mengapa berkomunikasi. Mengapa harus manusia berkomunikasi? Dengan memahami terlebih dahulu kebutuhan komunikasi manusia, kita bisa bertanya mengapa manusia membutuhkan komunikasi. Wimberleby dan Burton 1984 memberikan daftar kebutuhan komunikasi manusia, yaitu 1. Untuk mempertahankan hidup atau survival, 2. Kerjasama, 3. Praktis, 4. Ekonomis, 5. Informasi. Fungsi komunikasi secara umum. Komunikasi adalah progres pengiriman pesan antara dua orang atau lebih. Fungsi komunikasi secara umum antara lain adalah 1. Memberikan informasi, 2. Menyampaikan pikiran atau pendapat, 3. Melakukan interaksi dengan orang lain, 4. Menambah wawasan dan pengetahuan, 5. Mengisi waktu luang, 6. Membujuk orang lain, 7. Mengenal diri sendiri, 8. Mengurangi sikap tegang, 9. Mendapatkan hiburan, 10. Menjaga tali silaturahmi, 11. Menjaga diri agar tidak terisolasi di masyarakat, 12. Mempelajari peristiwa yang terjadi. Materi yang keempat, komunikasi dalam organisasi. Apa pengertian komunikasi dalam organisasi? Komunikasi dalam organisasi sangat penting karena adanya komunikasi maka seseorang bisa berhubungan dengan orang lain dan saling bertukar pikiran yang bisa menambah wawasan seseorang dalam bekerja atau menjalani kehidupan sehari-hari. Ini komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang paling penting karena komunikasi bagian penting dari organisasi. Sebab organisasi tidak akan berlangsung apabila tidak ada komunikasi antara pihak satu dengan pihak lain. B. Unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. 1. Komunikator atau komunikator, yaitu memberi berita, yang dalam hal ini orang yang berbicara, mengirim berita, atau orang yang memberitakan. 2. Menyampaikan berita, dalam ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, atau menyiarkan. 3. Memberi yang disampaikan, message, disapa dalam bentuk perintah, laporan, atau saran. 4. Komunikan atau communicate, yaitu orang yang dituju, pihak menjawab, atau para pengunjung, dengan kata lain orang yang menerima berita, tanggapan atau reaksi, atau respon dalam bentuk jawaban atau reaksi. C. Penyaluran komunikasi dalam organisasi, komunikasi internal.
1. Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah sesuai perintah. Komunikasi ke bawah dimulai dari manajemen puncak, kemudian mengalir ke bawah melalui tingkat-tingkatan manajemen sampai ke karyawan, lini dan personalia paling bawah. 2. Komunikasi horizontal. Komunikasi yang berlangsung di antara anggota dalam kelompok kerja yang sama dan antara departemen-departemen pada tingkatan yang sama. Jadi peningkatan efektivitas komunikasi. Berbagai penyebab timbulnya masalah-masalah komunikasi dan betapa sulitnya mencapai komunikasi efektif telah dibahas di atas. Sekarang akan dibicarakan berbagai cara dengan mana para manajer dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Teknik-teknik ini pada dasarnya adalah cara-cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang disajikan sebelumnya. 1. Kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. 2. Penggunaan umpan balik. 3. Menjadi komunikator yang lebih efektif. 4. Pedoman komunikasi yang baik. Materi kelima, jenis-jenis komunikasi. A. Jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Berdasarkan penyampaiannya, informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal atau lisan yang terjadi secara langsung serta tidak dibatasi oleh jarak di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. 2. Komunikasi nonverbal tertulis, yaitu seperti naskah yang biasanya digunakan penyampaian kabar yang bersifat kompleks. B. Jenis komunikasi berdasarkan perilaku. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Komunikasi formal, 2. Komunikasi informal, 3. Komunikasi nonformal. C. Komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Berdasarkan kelangsungannya, komunikasi dibedakan menjadi 2. Komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga maupun media komunikasi yang ada dan tidak dibatasi oleh adanya jarak. 2. Komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasi yang dilaksanakan dengan bantuan pihak ketiga ataupun bantuan alat-alat media komunikasi. D. Jenis komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. 1. Berpidato, 2. Berceramah, 3. Wawancara, 4. Memberi perintah alias tugas. Komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan ruang lingkupnya, komunikasi dibedakan sebagai berikut. 1. Komunikasi internal, 2. Komunikasi eksternal, 3. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikas, 4. Komunikasi berdasarkan peranan individu, 5. Komunikasi berdasarkan peran individu, 6. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi. Materi yang keenam yaitu komunikasi melalui pesan. A. Pengertian pesan. Pesan adalah sesuatu yang dikirimkan atau diterima tindakan komunikasi langsung, baik berupa komunikasi verbal maupun non-verbal. Atau pesan adalah setiap pemberitahuan atau pikiran dan perasaan. Onong Fandi. B. Tujuan penulisan pesan-pesan bisnis. Tahapan pertama dalam penulisan pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau tujuan komunikasi. Seorang komunikator tentu ingin menjaga nama baik di depan khalayak dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk organisasinya. Tujuan komunikasi bisnis: 1. Memberikan informasi atau informasi, 2. Melakukan persuasi atau persuading, 3. Melakukan kolaborasi. C. Tahapan atau proses perencanaan penulisan pesan-pesan bisnis. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatu agar berjalan dengan baik-baiknya. Agar penyampaian pesan-pesan bisnis dapat dilakukan secara efektif, beberapa tahapan penting harus diperhatikan. Yang ini mengetahui apa tujuan penyampaian pesan bisnis, bagaimana menganalisis audiens. B. Bentuk pesan-pesan atau komunikasi bisnis dalam perbankan syariah. Pada dasarnya ada dua bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam dunia bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Dalam dua bisnis, peran komunikasi verbal sangat dominan pada setiap fungsi manajerial bisnis, mulai dari planning, organizing, aquating, dan sampai dengan controlling tidak dapat terlaksana tanpa adanya komunikasi verbal. Materi yang ketujuh, efektivitas dan hambatan komunikasi. A. Efektivitas komunikasi. Menurut Budikus dan Kim 1997 yang mengatakan komunikasi yang efektif akan terjadi apabila kesalahpahaman dapat diminimalisasi. Romley 2004 juga mengatakan pada dasarnya efektivitas komunikasi dapat dicapai ketika komunikasi dapat dikatakan efektif. Komunikasi yang efektif adalah pemahaman bersama antara orang yang menyampaikan pesan dan orang yang menerima pesan agar efektivitas komunikasi tercapai. B. Efektivitas komunikasi diukur oleh 6 dimensi, yaitu 1. Penerima dan pemakai,
2. Isi pesan, 3. Media komunikasi, 4. Format pesan, 5. Sumber pesan, 6. Ketetapan waktu. C. Faktor yang mempengaruhi komunikasi. Komunikasi merupakan faktor yang paling penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi bisnis. Purwanto 1996. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. 1. Kompetensi, 2. Media, 3. Bahasa. D. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan dan menerima pesan yang diinginkan oleh orang lain dengan benar untuk mengomunikasikan informasi, pemikiran, dan ide mereka. Suaka 2021. E. Faktor penghambat komunikasi. 1. Hambatan psikologis. Hambatan psikologis merupakan unsur-unsur dari hambatan kegiatan psikis manusia. 3. Di dalam hambatan psikologis ini terdapat kepentingan, prasangka, dan stereotip dan motivasi bahwa komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. 2. Hambatan sosial kultural. Hambatan sosial kultural ini melibatkan lingkungan sosial dan budaya seorang komunikan. Banyaknya norma sosial yang berlaku di Indonesia harus menjadi perhatian bagi komunikator komunikasi massa. Pasalnya, kemungkinan ada pertentangan nilai di dalam arti kebiasaan dan adat istiadat yang dianggap baik bagi suatu masyarakat dan sebaiknya yaitu dianggap tidak baik bagi masyarakat. 3. Hambatan interaksi verbal. Larry A. Samovar dan Richard E. Porter. Interaksi nonverbal mencakup semua rangsangan kecuali rangsangan verbal dalam suatu settingan komunikasi yang dihasilkan oleh individu yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima. F. Jenis hambatan komunikasi. Pada umumnya ada 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu 1. Hambatan personal, 2. Hambatan kultural, 3. Hambatan fisik, 4. Hambatan lingkungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.